لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim. Nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum rahimakumullah. Bapak, saudara yang dirahmati Allah, jamaah majelis ilmu dan zikir Pilat Gadang, khusus sahibul bait, kawawan beserta keluarga. Setelah alhamdulillah dengan cuaca yang sejuk, kita dapat bermuajahah untuk menuntut ilmu, ta'lim rutin setiap malam Jumat, dan kita mengirimkan doa arwah kepada keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Marilah di awal acara ini kita membacakan Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya, agar kita selalu dalam hidayahnya, agar kita selalu diberikan kemudahan dalam mengarungi bahtera kehidupan kita ini, agar kita mohon juga pada keluarga kita masing-masing selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala dunia wa ala binatin salihah wa ila hadatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minkum wal amwat. Al-Fatiha ala hadiniya wa ala quratin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi syahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'ina wal ulama'i wal musannifina wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا المرحوم Bapak Sarkawi bin Bulan, Ibu Rusmawati bin Sarkawi, Soeharto bin Sudarno Sriwe, Umiati bin Hadi Sutrisno, Pere Wicaksono bin Soeharto, Nesa binti Wawan Hera Mulyawan, Wajamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat akhli perumahan Violet Garden Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmaun wa ja'alna min bayni 'aynihim sadda wa min 'arfihim sadda fayasaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nanuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسدا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا
أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم حتى هلك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الحق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي يشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
anta hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Afdhal zikri fal mannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah latifun biman yarzuqu wa yasha wa huwa qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.
bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلهي الكريم أنت الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اجعل عسل ثواب قرآنه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس هادية من نوازله رحمة بفضلك نازلة وبركة السلام لا إله إلا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة وشفاعة والنعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan almarhum Bapak Sarkawi bin Bulang, Ibu Rusmawati bin Sarkawi, Soeharto bin Sudarno, Sri Umiati bin Hadi Sutrisno, Ferry Wicaksono bin Soeharto, Nisa binti Wawan Heru Mulyawan, Wasuli wa furu'i wa jamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wal ladzata minan nar wal afwa min lisan. Allahumma aftalina wa bil khair wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa ababal sihat wa ababal salamah wa ababal rizqi. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya mujir ya mujir ya mujir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل مني ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali lagi taklim. Mas, salonnya ada kunci. Nah, yang ngaji di sini. Udah, nah begini lebih enak. Ya, ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji. Mohon maaf karena guru kita Ustaz Dedi sedang ada di tanah haram, maka untuk malam hari ini beliau minta saya datang ke sini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kitab Perukunan kita akan membahas tentang tata cara sholat. Saya sudah bawa materi. Materi ini adalah persiapan Ramadan yang memang di sini juga kita awali dengan masalah tarawih. Insya Allah nanti bisa dikompet di sini. Ya. Di halaman 87. Kita kemarin 86 dengan Ustaz Dedi, sekarang di halaman 87. Ini digambarkan, ini kitab ini enak sekali, sudah sangat-sangat disesuaikan dengan orang kita. Jadi bukan hanya tulisan saja, akan tetapi juga digambar. Cuman saya yakin kita semuanya sudah, ya karena kita sudah sholat ya, kitab ini itu ditulis pada zaman sebelum penjajah. Jadi orang-orang pada saat itu memang ya masih belang bentong lah. Ada yang istilahnya kaum atau kauman, ada istilahnya orang Arabangan dan yang lain sebagainya. Dan kitab ini untuk semuanya. Maka kalau seandainya ada yang megang kitab, nah itu mau udah biasa Pak Ustaz, kita kerjain gak apa-apa. Kita memperdalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di gambar ini langsung saja kita cocokkan dengan dibaliknya, ada gitu ya, bahwa ketika seseorang sholat itu ada 3 unsur yang semuanya dilakukan. Yang pertama adalah rukun fi'li atau kewajiban yang sifatnya fisik, rukun fi'li. Yang kedua rukun qauli, yaitu kewajiban-kewajiban yang sifatnya suara atau ucapan. Kenapa saya tegesin suara? Karena memang harus bersuara. Kalau nggak bersuara nggak boleh. Cuman umi doang di mulut, apa di bibir, tapi nggak ada suaranya, nggak bisa. Dan yang ketiga adalah rukun qalbi, yang sifatnya di hati. Saya mulai atau saya balik dari yang rukun qalbi dulu, ini yang paling sedikit. Apa yang rukun qalbi itu Pak Ustadz? Di sini ditulis 2. Yang pertama niat, yang kedua tartib, urut itu otomatis bawaan dari, udah otomatis lah kalau urut itu. Kita bahas yang niat saja. Niat kenapa disebut rukun qalbi? Karena memang niat itu dianggap niat ketika yang ngomong hati. Lah itu usolli bagaimana?
Usolli yang di mulut itu adalah untuk memperkuat atau untuk menunjang konsentrasi agar ketika sudah mulai niat yang di hati itu sudah tidak mikir macam-macam lagi, karena sudah dipandu dengan yang di suara. Karenanya kalau ada orang yang ribut-ribut seandainya, ya namanya niat yang di hati. Iya, siapa yang bilang niat di mulut? Mulut itu bacaan niat, bukan niat, bacaan niat. Memang siapapun kita juga sama. Kita juga dari dulu juga sudah tahu kalau niat itu di hati. Makanya orang kalau sholat kok tanpa niat nggak sah. Kapan niatnya itu Pak Ustadz? Di mana tempatnya? Yaitu ketika mulut bareng ngomong Allahu Akbar yang pertama kali, hati kita ngomong saya niat sholat fardu subuh. Ada niat saya niat sholat harus ada. Kenapa? Karena kita sedang sholat. Fardu, kenapa ada fardunya? Karena subuh itu ada yang sunnah. Jangan sampai kita fardu tapi malah tidak kita sebutkan, nanti ambigu sunnah apa fardu. Makanya sebutan fardu harus ada. Subuh harus ada. Kenapa? Karena sholat itu nggak cuma subuh, banyak sekali. Nah, tiga unsur ini, saya niat sholat, fardu, subuh harus ada. Selain itu bagus, bukan harus. Ada 2 rakaat, ada madhab kiblat. Kenapa? Nggak disebutin pun otomatis. Yang namanya fardu subuh itu ya 2 rakaat. Yang namanya sholat itu pasti madhab kiblat, itu masuk syarat itu malahan. Makanya nggak disebutin pun sudah sah. Kalau disebutin kesempurnaan. Saya ulangi lagi, pekerjaan hati ketika sholat adalah niat. Dan niat itu tempatnya di hati. Kapan waktunya Pak Ustadz? Ketika mulut bilang Allahu Akbar. Makanya sebelum Allahu Akbar terkadang kita membaca, saya ulangi lagi, membaca atau melafalkan usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Itu adalah untuk memandu biar begitu nanti sudah mulai di hati, udah nggak kemana-mana lagi pikiran kita. Jadi yang di mulut itu bagus, yang di hati harus. Jangan salah bahasa. Yang di mulut bagus, yang di hati harus. Nah sekarang yang pekerjaan lisan apa saja itu? Yaitu 4. Di sini ditulis 5 karena dipecah-pecah. Oke. Yang pertama takbiratul ihram atau Allahu Akbar yang pertama kali. Itu wajib, harus disuarakan. Kok enggak disuarakan? Berarti ada wajib yang belum dijalani. Dan ini pertama kali. Kalau nggak disuarakan ya berarti belum sholat hitungannya. Orang wajibnya belum dilakukan. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang kita mau husnudzon gimana? Pelan kali Pak Ustadz suaranya. Sepelan-pelannya suara, bibir pasti gerak. Lah dia kita mau husnudzon gimana? Sudah pasti dia nggak bersuara. Maka rukun qaulinya atau rukun yang sifatnya suara belum dilakukan oleh dia. Padahal itu harus, yaitu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Apalagi yang wajib atau yang rukun Pak Ustadz, nanti ada Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini, itu sunnah. Selanjutnya yang rukun adalah membaca Al-Fatihah. Saya ulangi lagi, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Itu hukumnya wajib karena rukun sholat. Karena ini rukun qauli atau rukun yang sifatnya suara, maka tidak boleh membaca Fatihahnya di dalam hati. Udah Pak Ustadz, saya kalau baca pelan-pelan. Di mana? Di hati. Namanya batin, bukan baca. Iya, ya nggak bisa, belum cukup. Kenapa? Karena dia rukun yang sifatnya ucapan atau suara. Nggak apa-apa pelan kenceng atau serjahar itu apa ya? Tetap bersuara.
kenceng ya bersuara, pelan ya bersuara. Minimal, udah nggak usah pakai tangan sendiri lah, susah ngitungnya. Minimal kira-kira kalau kita ada kupingnya orang lain, itu dengar bisi-bisi lah. Kalau kita bisi-bisi di telinga orang lain itu dengar, namanya sudah ada suaranya itu. Ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, belum cukup sebagai rukun. Karena itu teman-teman semuanya, kalau pas lagi berdiri, Fatihahnya tetap bersuara. Pelan Pak Ustadz, pelan nggak apa-apa. Kan sir Pak Ustadz, makanya saya nggak bersuara. Sir itu artinya pelan, pelan itu tetap ada suaranya. Kalau nggak bersuara namanya diem, bukan sir. Tuh, jadi sekali lagi harus bersuara. Nah, makanya sekali lagi kita nggak bisa husnudon aja Pak Ustadz. Coba tahu dia baca tapi pelan. Gimana mau husnudon orang bibirnya aja diem, mingkem terus. Tuh, selanjutnya, yang rukun sifatnya yang bersuara adalah tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Di sini dipecah dan sholawat, itu 2 nomor. Kalau saya biasanya tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alinya itu sunnah mahdoh. Ya, tapi jangan ditinggal lah. Itu wa ala ali itu sunnahnya kayak tahiyat awal. Jadi jangan ditinggal. Anggaplah sampai wa ala ali lah minimal kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal di situlah, jangan pelit-pelit. Minimal di situ. Nah, cuman begini teman-teman, pengalaman pribadi. Enggak cuma anak-anak, mak-mak juga sering saya cek. Kalau Fatihah kata sering dibaca, apalagi kalau sering tahlilan dikit-dikit Al-Fatihah, pasti apa? Kita nggak mempertanyakan lah. Tapi tahiyat ternyata banyak yang salah-salah, nggak apa-apa. Tapi tenang, saya nggak ngecek di sini. Bukan sama Haji Ali. Jangan, tenang aja, tegak tak cek ya, tenang aja. Iya. Apa sih cuman awalnya doang? Kadang begitu mulai apa ya? Assalamualaikum kebulang balik sama alaina mulu. Banyak seperti itu. Ya, jangan. Kenapa? Ini rukun sholat. Artinya apa? Sesuatu yang harus dibaca dan harus benar. Karena rukun. Makanya kalau di kampung-kampung itu, kalau ngaji, kalau sudah selesai Iqra, kan terus kita pikirnya juz amma dulu. Kalau saya juz amma minimal sampai wadduha. Itu tetap Al-Fatihah dulu, tahiyat, baru An-Nas, naik sampai wadduha. Begitu wadduha nanti pindah Al-Quran, Fatihah lagi kan, saya selingi lagi tahiyat lagi, baru Alif Lam Mim dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau nggak begitu kita nggak tahu ini orang kadang ngajinya bagus, tahiyatnya nggak hafal. Banyak itu saya anak-anak kecil tapi dia jangankan Al-Fatihah, juz amma sampai hampir Al-Qumut itu hafal semua anak-anak kecil itu. Begitu tahiyat nggak hafal Pak, ya gimana sih ini bocah? Kan kalian sholat tapi nggak hafal kan? Nah ya udah berarti ini catatan buat kita, harus hafal. Kenapa? Kan nggak mungkin kita sholat sambil baca tahiyat aja nggak pernah ada itu. Iya, sholat sambil baca pakai tulisan. Nah, sekali lagi jangan salah dan jangan tidak bersuara, harus bersuara. Yang kelima kalau di sini karena tahiyat, karena sholawat dipisah dengan tahiyat nomornya. Nah, ya udah, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Karena yang pertama, salam yang pertama itu rukun. Karena rukun dan dia sifatnya suara, maka jangan sampai cuma begini doang. Cuma nggak suara itu.
Husnudon Pak Ustadz, husnudon aja. Husnudon itu ada buktinya. Ya minimal bibirnya gerak lah kita bisa husnudon. Mungkin saya yang nggak denger, tapi bibirnya saya nggak gerak gimana mau husnudon? Nah, tuh, makanya teman-teman semuanya ini buat kita. Sekali lagi, ini buat kita, bukan untuk menilai orang lain. Jangan gini Mas Bian, begitu melihat orang sholat gini bu, sholatnya nggak sah kamu. Kenapa? Nggak baca gini. Jangan begitu, pelan-pelan. Iya, kamu sholat kok bacaan? Bibirnya diam aja, baca enggak? Baca di hati. Itu mah bukan baca, namanya batin gitu. Kasih tahu ya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan ya. Nah, yang batin itu yang wajib niat, Yang nggak wajib banyak. Di antaranya adalah menghayati arti-arti sholat. Itu kan di hati semua itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah rukun yang sifatnya fisik. Ya, kalau ini tahu semua lah, mulai dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud sampai duduk tahiyat akhir. Itu sifatnya fisik semua. Cuman nah ini nanti di sini kita akan nyambung. Jangan salah, silakan dibuka di yang lain. Di sini ada nggak di sini? Bukan dulu. Kalau saya bilang buka-buka di sininya beda lagi. Oh nggak ada lagi detail-detailnya di depan kali. Berdiri itu rukun untuk sholat fardu. Kalau bukan sholat fardu, boleh tidak berdiri atau duduklah, boleh sambil duduk. Kalau nggak sholat fardu, duduk tahiyat aja. Duduk tahiyat, kalau duduk di bangku entah malah nggak sujud juga. Orang yang nggak boleh, yang dia nggak rukun berdirinya kok. Sujud rukuk sholat sunnah tetap rukun. Nah, ulangi lagi, sujud rukuk sholat sunnah tetap rukun. Tapi kalau berdiri sholat sunnah tidak rukun. Sholat fardu yang rukun berdiri. Makanya coba besok berani nggak praktek. Pas lagi jamaah tarawih, imamnya biar berdiri, bapak duduk aja. Ya begitu lah kira-kira. Nah, kenapa praktek ilmu Pak? Gitu kalau ada nanya. Karena imamnya enak banget kalian, mak mau pada duduk, saya aja mau duduk gak enak kan begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan karena kita ini sudah dekat Ramadan. Saya mau bahas tentang Ramadan. Ada tarawih, ada Lailatul Qadar, yang banyak banget perbedaan pendapat. Semoga aja ya nggak cukup lah, kayaknya waktunya nggak cukup. Kapan-kapan ntar kalau ketemu lagi nyambung panjang. Belum lagi masalah zakat fitrah, masalah fenomena amil, fenomena sabilillah dan yang lain sebagainya, fenomena zakat uang dan seterusnya. Nah, kita bahas sebenarnya ada, saya lupa. Cuman kalau saya ingat juga kasihan juga. Sebenarnya kalau pakai slide enak banget, Bapak bisa sambil mendokumentasiin. Cuman ya udahlah, nggak usah kasihan. Capek-capek masangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan saya ketika ngelihat kalender, kalau nggak salah lihat, semoga pas bener ini. Nisfu Sya'ban itu malam Ahad yang besoknya lagi. Tanggal 24 malam 25. Ya, 25 itu 15 Sya'ban, maka malam 15 ya malam Ahadnya itu. Sabtu malam Ahad. Iya. Kan hari Ahad kan tanggal 15 Sya'ban. Ya, malam 15 kalau Hijriah ya malamnya, bukan Ahad malam Senin bukan, tapi Sabtu malam Ahad. Tanggal 24 malam 25. Biasanya kalau di sana-sana kayaknya ada di sini. Saya baca sekilas, iya, itu tuh dianjurkan untuk membaca surah Yasin, sebagaimana orang-orang atau guru-guru kita zaman dulu. Kenapa kok surah Yasin? Ya yang paling familiar, gampang lah. Kalau mau Baqarah juga boleh kalau kurang panjang, ya kan? Ini hanya, ya kan pasti ada yang ngomong begitu. Iya, ada yang ngusil begitu.
seakan-akan kayak surat Yasin doang. Siapa bilang yang surat Yasin doang? Kita juga tahu 114 surat di Al-Quran. Cuman masuk kita mau baca Al-Baqarah panjang banget. Yasin aja lah yang biasa kita udah baca. Nah, apalagi nanti belum kata para ulama dan yang lain sebagainya yang mengatakan bahwa annaha la tuqra'u min amrin asir illa yassarahullah. Kata para ulama, Yasin itu dibaca ketika dalam keadaan sulit pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bacanya Yasin yang paling gampang dan dalilnya juga banyak. Kalau mau baca yang lain boleh, tidak dibatasi. Karena apa? Karena ini adalah sifatnya wasilah pakai amal baik. Saya ulangi lagi, malam 10 Sya'ban baca Yasin 3 kali itu dalilnya wasilah pakai amal soleh atau amal baik. Dengan wasilah amal baik itu kita mohon kepada Allah, kan ada doanya nantinya, ya kan? Nah, dalilnya mana Pak Ustadz? Dalilnya 3 pemuda yang terjebak di dalam gua, itu hadis sahih. Tiga-tiganya minta kepada Allah dengan wasilah amal soleh mereka, akhirnya guanya kebuka. Nah, di sini ulama sepakat, nggak cuma kita, sampai Wahabi pun sepakat bahwa wasilah atau minta kepada Allah, wasilah amal soleh itu boleh. Dalilnya tadi udah gitu aja lah, gampang. Nanti kalau dalilnya panjang-panjang banyak dipertanyakan lagi. Satu aja itu cukup, yang soheh aja. Lanjut. Itu malam Ahad. Setelah nisfu Sya'ban, kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 10 Maret itu bertepatan 1 Ramadan. Yang pemerintah, karena pemerintah pakai metode selain hitung juga metode melihat langsung, maka mau nggak mau ya nunggu nanti. Karena yang melihat langsung kan nggak mungkin sekarang, melihat langsung ya nanti pas akhir Sya'ban nanti. Nah, kira-kira hilal beneran sudah kelihatan atau belum kan begitu. Nanti baru ketok palu menentukan itu namanya isbat. Namanya sidang isbat, sidang penentuan awal Ramadan. Sidang isbat awal Ramadan. Maka bapak-bapak, teman-teman yang ada teman-teman yang seandainya dengar ada orang yang nyeletuk begini, pemerintah gimana sih sidang isbat pakai mepet, nggak jauh-jauh hari aja, gimana ceritanya? Kalau jauh-jauh hari orang lihatnya kan entah ya akhir Saban, jauh-jauh hari yang disidangin apaan? Nggak usah sidang kalau pakai hisab kayak Muhammadiyah mah. Nah, lanjut. Nanti setelah ditetapkan awal Ramadan sore tadi contohnya, maka begitu seandainya malam ini mulai Ramadan, tadinya begitu, maka mulai malam itu kita sunnah taraweh. Tarawih itu apa? Tarawih itu sholat sunnah yang dilakukan setelah Isya sampai fajar waktunya. Jadi nggak harus setelah Isya pas. Bapak tarawih jam 1 malam juga boleh. Dan khusus di malam-malam Ramadan. Khusus di malam-malam Ramadan. Hukumnya sunnah masyru'iyah. Sunnah yang memang pernah dicontohkan oleh Nabi. Walaupun Nabi nyontohinya nggak full. Kenapa? Nabi mau bilang kan, takutnya dijadiin wajib. Makanya nyontohin Nabinya gak full. Jangan begini dibalik, Pak Ustadz ya. Nabi kan terawih cuma 3 malam, 4 malamnya kan udah gak jemaah lagi terus. Makanya saya hari malam pertama udah gak pernah ke masjid. Iya kan, ayo. Ya kalau mau popok begitu. Makanya nggak bisa begitu. Apapun yang pernah dicontohkan oleh Nabi, walaupun sekali, itu boleh dilakukan oleh umatnya berkali-kali. Itu rumus kaidah fikih gitu. Nah, iya. Kenapa? Karena Nabi kalau nyontohin semua ibadah harus berkali-kali terus, nggak cukup waktunya. Dan lagi teman-teman semuanya, yang namanya ibadah, apalagi ibadah sunnah, itu ada yang terikat waktu, terikat tempat, terikat jumlah, dan ada yang tidak terikat, bebas.
terikat waktu, contohnya ya tadi tarawih, puasa Senin Kemis. Terikat jumlah, contohnya sholat qobliyah ba'diyah. Jumlahnya udah segitu-segitu aja. Boleh nggak Pak Ustadz qobliyah 100 rakaat? Namanya bukan qobliyah. Iya nggak bisa. Ada ikatan jumlah ya, ikatan jumlah ada. Ada yang terikat tempat. Di mana disunahkan begini, di mana sunahkan begitu. Contoh nyium hajar aswad ya di sana, nggak ada tempat lain kan itu. Nah, ada juga yang tidak terikat sama sekali. Contohnya apa? Zikir. Zikir itu kapan saja boleh, berapa saja boleh, di mana saja boleh. Yang penting bukan tempat yang kotor. Kan begitu. Baca Quran. Makanya orang baca Quran ada yang nanti sehari ketika Ramadan ya 1 juz. Ada yang sehari 2 juz. Ada yang sehari 5 juz. Bahkan ada yang sehari lebih dari itu. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak ada batas untuk ibadah ini. Karenanya nggak usah bilang begini. Pokoknya kalau nggak ada contoh nggak bisa. Pusing kita. Karena ada ibadah yang memang nggak terbatas. Siapa yang nyontohin? Namun Nabi pernah nyontohin sehari khatam sekali. Tapi banyak orang setelah Nabi yang sehari khatam sekali. Siapa? Sahabat Utsman. Beliau kalau tahajud, saya tanya dulu nih. Witir itu minimal berapa rakaat? Pinter udah. Sahabat Utsman kalau sholat malam itu witir doang, 1 rakaat. Tapi khatam Quran. Enggak apa-apa kalau mau niru. Itu 1 rakaat tapi khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Silakan kalau mau dicontoh. Begitu. Nah, sekarang kembali ke tadi ke tarawih. Tarawih itu memang dianjurkan. Dan dibuat jamaah yang masif, yang memang benar-benar jamaah dan diseragamkan, itu mulai zaman Sayyidina Umar. Dan lagi, nah ini Bapak kasih bocoran 20 rakaat. Zaman Sayyidina Umar 20 rakaat. Uniknya lagi, kita bisa lah bayangin lah, zaman Umar itu masih banyak sahabat-sahabat senior, kecuali Abu Bakar sudah wafat. Tapi kan ada Ali, ada Utsman, ada Abu Hurairah dan seterusnya. Gak ada yang protes. Iya. Kalau 20 rakaat itu salah, pasti protes. Sedangkan ini masif di masjid besar, dibuatnya itu jamaah itu, iya, memang diselenggarakan untuk umum di masjid besar dan ngajak orang lain untuk bareng-bareng jamaah. 20 rakaat, sahabat masih pada hidup semua dan nggak ada yang protes. Disinilah maka 20 rakaat ini jumhur ulama atau mayoritas ulama mengikuti. Nanti di beberapa tahun kemudian setelah udah nggak ada 4 khalifah itu, yaitu zamannya siapa ini? Imam Malik itu, beliau kan di Mekah, beliau juga sama 20 rakaat. Nah, orang-orang yang di Madinah sholatnya 36. Iya. Kenapa kok begitu? Begini kata mereka, di Mekah enak, orang habis sholat tawaf. Jadi zaman itu 2 rakaat tarawih, 4 setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi tawaf. Terus sholat lagi tarawih, salam, 2 rakaat lagi salam, tawaf. Berarti berapa itu nanti? Sampai 20 berapa kali istirahat? Bukan. 4 istirahat, 4 lagi istirahat, 2 kali istirahat itu 8. 4 lagi istirahat, 4 lagi istirahat, 4 kali istirahat. Iya.
gitu. Disitulah akhirnya yang orang-orang Madinah, lah kalian enak bisa tawaf, lah kita kan nggak bisa tawaf, makanya kita tambahin lagi 16, 4 kali 4 juga sampai sekarang. Ya udah begitu. Mau Mas? Iya. Orang dulu, tak ulangi lagi, 20 rakaat itu masih tambah tawaf 4 kali keliling. Sekarang udah mintanya yang 8, yang cepat lagi. Orang Madinah nggak mau kalah. Kalian orang Mekah bisa tawaf lah, kita kan enggak, makanya kita tambahin lagi. Pendapat yang kedua, raweh boleh 36. Pendapat yang ketiga mengatakan enggak terbatas, orang itu sholat sunnah terserah. Nah, pendapat yang keempat 8 ada 8 tapi ulama yang bukan madhab. Ya Allah alam lah itulah. Dan biar kerja nggak apa-apa daripada enggak. Nah, kenapa kalau daripada enggak? Di at-takriratus sadidat ini ulama-ulama Yaman, beliau berfatwa bahwa sholat tarawih itu memang 20 rakaat. Tapi kalau seandainya dia cuma melakukan 2 rakaat sudah sah. Itu maksudnya. Jangan begini tak. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Kalau kamu nggak 20 rakaat berarti belum tarawih. Kalau begitu enggak. Kata ulama ini memang 20 rakaat mayoritas. Tapi kalau seandainya ada orang melakukan cuma 2 rakaat sudah sah. Tapi nggak ada tadi kelompok ulama yang mengatakan sholat tarawih jumlahnya 2 rakaat. Apa namanya itu? Udah terserah lah, udah gede. Tuh, jadi sekali lagi teman-teman semuanya, ya itulah polemik tentang tarawih. Memang tarawih ini sesuatu yang sunnah. Dan sunnah itu banyak sekali macamnya. Maka wajar tadi ada berpendapat tidak terbatas. Yang pasti sholat tarawih semuanya 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Yang ada perbedaan nanti itu yang witir itu. Yang ada 2 rakaat apa langsung 3 itu witir. Kalau tarawih semua sama 2 rakaat salam. Nah, terus kembali ke pelajaran awal tadi, perukunan kita ini. Begini, kalau orang zaman dulu Ramadan itu memang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan tarawih adalah ibadah yang khusus di Ramadan, walaupun sunnah. Tapi khusus di Ramadan, di luar Ramadan nggak ada yang namanya tarawih. Karena itu mereka memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Karenanya tadi antara orang Mekah dengan orang Madinah saing-saingan dalam hal kebaikan. Cuman makin kesini seakan-akan, saya bilang seakan-akan ya, bukan iya, seakan-akan tarawih ini hanya formalitas Ramadan. Karenanya halah yang penting tarawih kan begitu kadang-kadang tuh. Makanya Pak Ustadz kita ngadain tarawih berapa rakaat? 8 lah. Bukannya kalian seringnya tahlilan kok 8 daripada sampai ada saya dapat itu, ada itu. Saya kan kaget lah. Bukannya di sini biasanya tahlilan. Iya Pak Ustadz, dulu memang pengurusan sebelumnya 20. Cuman baru seminggu udah habis jemaahnya. Makanya mulai sekarang kita buat 8 aja deh. Ada. Jadi 8 itu bukan karena keyakinan, tapi karena tadi capek lah, jangan bilang malas. Karena capek kalau banyak, katanya begitu. Ada. Udah gitu ya tadi belum Mas Haji Ali. Udah 8, rakaat kedua puluh aja udah. Akhirnya mau nggak apa emang cepat. Intinya apa? Intinya begini. Jamaah itu tahu kalau ini Ramadan ada tarawih. Nah, karena ada tarawih maka mereka minta tarawih. Tapi karena mereka nggak biasa yang lama-lama, mintanya yang cepat, udah gitu aja intinya. Maka udah tarawih dan cepat. Nah sekarang ada masalah kedua, Pak Ustadz. Ya, kalau imamnya cepat, sedangkan saya biasa sholatnya lambat,
Terus kalau saya Fatihahnya kepontal-pontal gimana? Kan begitu. Tadi kan katanya Fatihah itu rukun. Kalau nggak kebaca boleh nggak? Ya nggak boleh. Terus gimana caranya? Begini. Dalam sholat jamaah memang yang paling ideal, ini ngomong ideal dulu. Yang paling ideal itu imam baca Fatihah, makmum mendengarkan. Imam baca amin, makmum bareng baca amin. Terus imam berhenti sebentar, makmum baca Fatihah. Ya, kira-kira imam selesai Fatihah, makmum selesai Fatihah, imam mulai baca surat. Terus makmum dengerin lagi, rukuk bareng-bareng. Itu paling ideal. Tapi kan nggak mungkin terawih begitu zaman sekarang. Bubar sekali doang itu, besoknya udah pindah masjid makmumnya. Ya udahlah, kembali lagi itu tadi, namanya kita menghormati umat kan begitu. Alasan. Ya udahlah, ya udah cepet-cepet dikit lah. Akhirnya kita Fatihah paling 2 nafas 3 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 nafas. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau makmumnya nunggu setelah amin, saya yakin baru malik yaumiddin udah ruku. Nah, iyalah. Orang-orang imamnya udah senapas, kebut lagi. Ya kan? Udah ruku. Terus gimana Pak Ustaz? Jangan lupa ya. Sebagai makmum, kita punya tanggung jawab atau punya kewajiban baca Fatihah lengkap ketika bukan masbuk, ya kan? Kita makmum kan dari awal kan, apalagi di rakaat kedua, kan harusnya bisa tuh. Maka harus lengkap Fatihah kita. Cuman karena imamnya begitu, maka makmum harus putar strategi. Gimana caranya Pak Ustadz? Begitu imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, makmum langsung baca Fatihah juga. Lah, nggak dengerin Fatihahnya imam dong Pak Ustadz. Begini hitung-hitungannya. Kita, ya apalagi yang udah ngaji, harus tahu prioritas. Wajib itu harus selesai. Sunnah kalau bisa dapat, kalau nggak bisa udah nggak apa-apa. Namanya juga nggak bisa. Nah sekarang ada pilihan. Kalau bapak ngejar mendengarkan Fatihahnya imam dan itu hukumnya sunnah, maka bapak kepontal-pontal wajibnya. Kehilangan wajib atau nggak sempurna, nggak selesai wajibnya. Tapi kalau kita nggak dapat sunnah dengerin Fatihahnya imam, artinya apa? Imam baca Fatihah, kita langsung Fatihah juga. Wajib kita selesai, walaupun nggak dapat sunnah. Nanti kalau selesai Fatihah masih dapat beberapa ayat mendengarkan suratnya imam, kan masih dapat sunnah-sunnah juga. Makanya kalau cara yang saya ajarkan biasanya seperti itu, imam baca Fatihah, makmum langsung Fatihah juga. Kenapa? Antisipasi jangan sampai imam rukuk Fatihahnya makmum belum selesai. Karena kita punya kewajiban juga. Jangan sampai kita ngejar sunnah wajibnya hilang, intinya gitulah kira-kira. Nah nggak apa-apa, namanya juga nggak bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, sunnah dapat wajib dapat, bagus. Tapi kalau harus salah satu, ya wajib yang harus kita pilih, kan begitu. Namanya prioritas. Daya jelas ya, jangan coba salah lagi. Iya, masalah tahiyat pun begitu. Nah, lanjut teman-teman semua yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Mas? Oh, 9:30 sudah cepat amat. Dikit lagi. Ya. Enggak pada mau kemana-mana kan? Jumat. Masih sore dulu. Setelah mulai malam pertama, saya langsung bahas Lailatul Qadar.
Kenapa kalau saya bahas Lailatul Qadar? Karena nanti ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu dari malam pertama. Karenanya jangan kelupaan ini, orang biasanya bahas Lailatul Qadar mulai malam 20 ke atas. Jangan, mulai awal sudah dibahas biar orang itu siap-siap dari pertama. Siapa tahu ada yang mendapatkan itu. Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Yang mana di malam itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Qadar bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kau Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa kok Allah nyebut 1000 bulan? Karena saat itu sebelum ayat ini turun atau surat ini turun, Nabi cerita ke para sahabat dulu zaman Bani Israel sebelum zaman Nabi, ada orang yang kalau siang itu puasa dan jihad perang, kalau malam tahajud. Umurnya panjang dan dia mengalami itu sampai 83 tahun. Artinya apa? Umurnya masih lebih dari itu. Umurnya lebih dari 83 tahun. Kenapa? Karena dia melakukan itu aja di 83 tahun dan nggak mungkin dari bayi, pasti mulai dewasa. 83 tahun kalau siang puasa dan jihad, kalau malam tahajud. Nggak capek ini orang ini. Hebat. Terus sahabat pada berenang, ya Rasulullah, enak ya orang-orang dulu ya umurnya panjang, ibadahnya bisa banyak. Ini kalau sahabat. Kalau kita pasti nggak begitu. Keren ya Rasulullah. Cuman muji doang. Kalau sahabat enggak, kepengin. Enak ya Rasul ya, orang-orang zaman dulu dikasih umur panjang, jadi bisa memaksimalkan umurnya untuk ibadah. Kita enggak bisa begitu, orang umur kita pendek, buru-buru 83 tahun ibadah, paling 40 tahun udah keren banget udah, kan begitulah kira-kira kalau bahasa gampangnya. Cuman hatinya kan enggak sepanjang itu. Intinya para sahabat ngiri dengan cerita ini, maka turunlah surat Al-Qadar ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar, satu malam Qadar itu lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan itu kalau nggak salah 83 tahun lewat berapa? Ya. Aduh. Lewat berapa sih? Lewat 9 berapa? 96 bulan itu berapa? Pas 96 bulan. Wah, penasaran saya. Sekalian lah. 8 Ustaz. Udah nggak tuntas. 8. Makan. 83 kali 12 996. Berarti masih ada 4 bulan lebih. Ya kan, 83 tahun lebih 4 bulan. 3 lebih 4 bulan. Lebih baik. Jangan sama. Beda ya bahasanya ya. Khairun lebih baik min alfi syahr dibanding 1000 bulan. Namanya lebih baik bisa jadi 2 kali lipat, 3, Allah alam, terserah Allah itu mah. Udah. Ya, yang pasti kalau 1000 bulan itu 83 lebih 4 bulan. Iya, lebih 4 bulan. Lailatul Qadar. Sebulan ketemu 3. Berapa kali? Jangan gitu ngomongnya. Gini aja. Kita hidup ini setelah balik, anggaplah kita umur 40 sekarang, balik 15, berarti kan 25 tuh, 25 ketemu Ramadan. Artinya sudah 25 kali ketemu Lailatul Qadar minimal. Kali 83 tahun. Nah, udah gitu aja. Panjang umur kita.
kalau mau manfaatin. Nah itu masalahnya. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, yang namanya Lailatul Qadar, Qadar ini ngomongin waktu. Lailatul Qadar itu waktu, bukannya makhluk kayak orang terus jalan datang, bukan. Waktu malam. Artinya apa? Karena ini waktu, maka semua orang pasti melewati. Yang membedakan adalah pas waktu ini datang atau kita melewati waktu itu, kita ngapain? Itu yang masalahnya. Saya kasih contoh. Di masjid woro-woro saat ini hari apa? Jumat. Siapa yang besok jam 7 sampai jam 9 ke masjid, maka boleh ambil atau beli pasar murah 100.000 dapat beras 1 karung gede, artinya isi 50 kilo. Contoh, ya kan, tapi jam 7 sampai jam 9, 2 jam doang. Semua orang melewati jam itu, cuman nggak semua datang ke masjid. Ada yang datang ke masjid nonton doang, ya nggak dapat. Kan begitu. Ada yang datang ke masjid beneran beli 2 karung 200.000, dapat banyak dia untung. Ada yang beli 500.000 dapat 5 karung gede, lebih banyak dia untungnya. Kita di rumah, malas nonton TV aja, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kan kita juga melewati waktu itu 7 sampai jam 9 itu. Pun demikian dengan Lailatul Qadar. Semuanya melewati Lailatul Qadar. Cuman nggak semua memanfaatkan Lailatul Qadar. Nah, ya mungkin kita juga iya, kita melek nonton bola, bukannya ibadah. Dia kan lewat begitu saja, nggak dapat apa-apa. Lagi pertanyaannya gini, Rita. Iya. Ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu apa? Wah, itu nggak usah jauh-jauh. Sama dengan ciri-ciri orang yang sholatnya diterima. Datangnya Lailatul Qadar itu. Itu malah, kalau itu malah ada ciri-ciri Lailatul Qadar, ntar belum sampai. Makanya saya bilang nggak cukup itu. Nggak cukup waktunya ini, masih panjang. Iya kan? Nah, yang pasti kita tahu dulu bahwa Lailatul Qadar itu waktu. Bukan kan terus makhluk kecil atau satu makhluk kayak orang datengin satu orang, ada yang dapat, ada yang enggak, bukan begitu. Semuanya kelewatan atau semuanya kebagian kena itu, cuman manfaatin atau enggak, itu masalah. Inilah masalah. Iya, kayak makanan lah, sudah disiapin, mau ngambil apa enggak, ini yang begitu. Udah disodorin depan muka kita, depan mata. Gitulah kira-kira ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Allah cerita kalau yang ini, pada malam itu malaikat-malaikat pada turun sambil apa istilahnya, selamat ya. Kenapa kok selamat? Lah ini malam istimewa, makanya mengucapin selamat ke kita. Lah kita diucapin selamat malah lagi ngorok kan. Ya saya terserah kita lah, itulah pilihan. Ada yang lagi diselamatin malaikat malah lagi nonton TV atau nonton apa, atau lagi jalan-jalan pulang kampung lagi bilangnya. Udah, terserah, itu pilihan kita. Yang pasti malaikat sudah nyelamatin kita selamat ya, lagi pesta banyak ini, wah gitu. Dah lanjut. Hatta matla'il fajr, ini yang bikin kita pede. Sampai fajar. Bukan terus Lailatul Qadar itu cuma setengah jam, bukan. Sampai fajar, namanya fajar ya memang batas malam. Ya, namanya lailah itu ya malam itu. Sampai fajar disebutin begitu. Kalau seandainya nggak ada sampai fajar, bisa lah kita asumsikan kayak Isra Mi'raj. Cuma sebentar doang, sebagian malam. Tapi alhamdulillah di ayat itu dipastikan lagi oleh Allah hatta matla'il fajr, sampai fajar. Makanya nggak usah bingung, tenang aja, pasti dapatlah minimal kita sholat isya, sholat raweh. Kalau pas lagi raweh, rajin raweh libur sekali, pas Lailatul Qadar udah nasib kita lah. lanjut. Nah,
Allah sampai sayangnya begitu ke kita. Kita dikasih umur pendek, dikasih kebaikan yang dilipat gandakan sampai seperti itu. Kok masih ada orang yang kelewatan atau nggak mau ngambil, dianggap keterlaluan. Nih hadisnya ini. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul ramadan. Syahrul ramadan, bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum syiyamahu, yang mana Allah memfardukan, mewajibkan kepada kalian untuk puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, di bulan tersebut dibuka pintu langit. Artinya apa? Berbuat baik digampangin oleh Allah. Yang biasanya kita ke masjid isya terus pulang, tapi selama Ramadan habis isya masih tambah tarawih, masih tambah witir, enggak grundel kita, malah kadang kurang rasanya. Yang biasanya di luar Ramadan paling buka Quran kalau malam cuma doang untuk Yasin. Begitu Ramadan tiap hari kita buka Quran, dan semuanya nggak cuma yakin kita baca. Kalau di luar Ramadan paling jamaah juga kadang-kadang. Di Ramadan bisa 5 kali kita sehari jamaah. Alhamdulillah dimudahkan, dibuka pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pada bulan Ramadan pintu neraka. Berbuat maksiat dipersulit oleh Allah. Kalau Ramadan sepanjang rel itu agak sepian kali. Saya mau dengar. Kalau yang biasa lewat lah, tanyain lah. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Emang udah sepi dah sekarang. Berarti itu jadi. Dan pada saat Ramadan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang ngajak kita untuk bermaksiat. Yang pertama setan, yang kedua nafsu. Setannya sudah ditahan oleh Allah, tinggal nafsu. Kuat nggak kita nahan? Jadi kalau ada teman yang ngajak, mungkin temannya setan. Bukan, udah. Berarti ada 3 tuh. Itu mau udah apal itu. Setannya sudah ditahan, muridnya yang masih apa? Nah, nafsu inilah nanti yang harusnya kita tahan. Makanya puasa identik menahan hawa nafsu. Karena setannya ditahan loh, tinggal separuh masih nggak kuat, maka keterlaluan. Lillahi, sampai sumpah Nabi, demi Allah, fihi, di dalam Ramadan lailatun, ada 1 malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan malam tersebut, faqad hurim, maka orang itu udah memang udahlah, dia mah udah ditutup oleh Allah, kira-kira gitulah bahasa gampangnya. Udah pawaan. Orang kalau yang nggak dapat Lailatul Qadar, orang malam sebegitu hebatnya, sebegitu enaknya, kok masih kelewatan, itu saking keterlaluannya. Begitu kira-kira. Harusnya dapat, walaupun sedikit lah, mungkin kita nggak maksimal semalam full, tapi namanya manusia kan ada kosongnya, ada isinya, tapi paling enggak ya beda lah dengan malam-malam yang lain. Harus kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi hadis ini, kalau pas Lailatul Qadar perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Terus masalah waktu panjang ini Mas, kapan-kapan aja ya. Ciri-cirinya saya ngambil hadis saja biar enggak kontroversi. Inna syamsa tatlu'u fi sabihati yaumiha baydha'an la syu'a'a laha. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. 4 imam yang menyatakan, bahkan Imam Tirmidzi menyatakan sahih. Pada pagi harinya, pagi hari dari Lailatul Qadar, matahari terbit dengan
tampakan yang putih tanpa silau. Apa berarti? Setelah enak aja belum. Hah? Makanya kita nggak bisa ingat patokan ini. Udah lewat baru tahu. Udah lewat baru tahu. Biar banyak dapatnya. Ada. Ini nih. Kali ini lah, oke lah. Ini ada nih. Iya. Lailatul Qadri talqatun laharatun. Malam Lailatul Qadar itu cerah. Laharatun tidak panas. Wala baridatun dan tidak dingin. Panas enggak, dingin enggak, gerah enggak, dingin juga enggak, gitu lah kira-kira lah. Tusbihu, kembali lagi ke belakangnya nih. Tusbihu syamsu yaumaha hamro'a du'ifatan. Dan pada pagi harinya matahari berwarna merah bersinar lemah. Maksudnya enggak silau lagi sama tadi. Ciri-ciri itu tidak harus oke. Sering kita lihat mendung gelap, nggak jadi hujan. Iya, makanya jangan patokan ciri-ciri lah. Udah patokannya ibadah, jagain aja. Udah tanggung lah, tak beda sekalian lah inilah. Iya. Waktu Lailatul Qadar. Ada beberapa pendapat tentang Lailatul Qadar kapan waktunya. Nggak apa-apa ini banyak ini ntar. Curang. Iya udah. Pendapat yang pertama ini banyak ini. Madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Auza'i, madzhab Abu Saur mengatakan malam ganjil 10 akhir Ramadan. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, 27 atau 29. Yang penting ganjil di 10 akhir. Iya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa full Ramadan bisa tanggal 1, bisa tanggal 2. Ini tadi yang saya bilang. Kenapa makanya saya sampaikan sekarang. Kalau akhir-akhir ntar malah udah terlalu kelewat gimana? Iya. Dan terus terang, kalau saya ngaji, saya lebih condong ini, pendapat ini. Iya, pasti dapat, bakal lewat. Iyalah, pasti dapat, gak bakal kelewat itu. Nah, biasanya rajin ibadah, pas sekalinya malas ibadah, jalan-jalan, pas Lailatul Qadar. Ya tadi emang udah pawaan kata Nabi. Udah pawaan. Nomor 3 atau pendapat yang ketiga, di 10 malam terakhir Ramadan bisa ganjil, bisa genep. Bisa 21, bisa 22, bisa 23, 24, pokoknya 10 akhir Ramadan. Pendapat yang keempat, ini malah agak ini ngeri ini. Malam pertama Ramadan. Ini malah Ibnu Abbas. Iya. Bukan hadis beliau. Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu jatuhnya malam pertama Ramadan. Di Fathul Bari jilid 4 halaman 263. Iya, itu Hajar Al-Asqalani. Pendapat yang kelima, malam 17 Ramadan. Hadis dari Zaid, riwayat At-Tabrani. Iya. Kenapa kok 17 Ramadan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran turun 17 Ramadan, makanya Lailatul Qadar juga 17 Ramadan. Itu dalilnya teman Quran tuh. Pendapat yang keenam, 10 malam tapi yang tengah. Iya. Sebagian ulama kalangan Syafi'i. Terus siapa lagi ini? Biar ibadah.
Hasan Al-Basri pendapat ini malahan. Yang ketujuh, malam 19 Ramadan. Iya, 19. Karena memang turunnya Al-Quran itu beda-beda. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 19, ada yang bilang nanti tanggal berapa itu ya? Tanggal 2, di atas 20-an lah itu. Itu lihat di sejarahnya, beda-beda mengatakan. Cuman memang mayoritas 17. Ada yang bilang pindah-pindah tiap Ramadan. Pindah-pindah. Terserah ini mah udah begini. Gambling. Nah, kalau yang ini selanjutnya ini yang kita pernah ini. Di buku ini ada, di buku ini ada. Yaitu mana tadi? Kalau awal Ramadan hari Ahad atau Rabu, Lailatul Qadar malam 29. Ini Imam Al-Ghazali ini. Berdasarkan pengalaman. Kalau awal Ramadan hari Senin, itu kan Muhammadiyah hari Ahad. Kalau pemerintah hari Senin, Lailatul Qadar malam 21. Nah, sekarang tanya, ayo besok. Ayo, tanggal 10 itu hari Ahad, saya lihat itu. Nah, kalau pemerintah hari Senin, beda itu ntar itu. Iya. Puasanya pemerintah, malamnya Muhammadiyah. Tak ulangi lagi. Kalau awal Ramadan hari Senin, Lailatul Qadar malam 21. Kalau awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, malam Lailatul Qadar malam 27. Kalau awal Ramadan malam 25, malam 25. Hari Kamis, maka Lailatul Qadar malam 25. Kalau awal Ramadan hari Sabtu, Lailatul Qadar malam 27. Nah, paling sendirilah itulah. Kata Syekh Abdul Hasan Asadili, kata beliau, semenjak saya dewasa, saya nggak pernah kelewatan Lailatul Qadar menggunakan rumus ini, kata beliau. Hasan Asadili. Iya. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Ini di Al-Bajuri sama Bujiromi. Sama kayak tadi itu. Beda, cuman beda rumus. Kalau tadi kan yang malam 29 kan hari apa tadi itu? Kalau ini kalau puasanya awalnya Jumat, maka Lailatul Qadar 29. Kalau yang tadi kalau Jumat 27. Kalau ini Jumat 29 ada lagi. Memang kelihatan satu dapat Lailatul Qadar ini ketahuan. Beginilah, sama kayak ibadah-ibadah yang lain. Iya. Orang itu kalau memang sudah dapat kebaikan dan kebaikan itu sudah istilahnya merasuk ke dia, itu auranya juga enak aja udah. Dan dia untuk melakukan kebaikan yang lain itu gampang. Iya. Iya. Tapi bisa kelihatan lagi. Pas dapat Lailatul Qadar, udah percaya. Beginilah kayak orang sholat kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya. Adem terus. Gitu. Orang puasa kan ma'alakum tatakun. Udah gitu aja. Nah, orang yang dapat Lailatul Qadar dia udah gak jauh-jauh dari itu lah, sama-sama masalah ibadah. Pasti setelah ibadah dia akan jadi makin baik. Udah gitu aja. Sama kayak haji mabrur. Orang kalau haji mabrur kan pulang haji ya udah makin baik. Ada pun sono-sono gitu lagi manusiawi lah itu biasa. Iya. Makanya auranya itu setelah ibadah itu pasti kelihatan. Adapun nanti seiring waktu auranya hilang manusiawi lah namanya. Orang kan ya salah ya tobat, ya salah ya tobat. Yang penting jangan sengaja gitu. Gitu. Iya. Salah itu manusiawi. Makanya Nabi nggak pernah benci umatnya yang salah. Malah Nabi malah sayang. Syafaatku nanti ada syafaatku yang khusus untuk umat-umatku yang senangnya dosa besar, ada itu hadisnya. Syafaati likabairi min umati itu ada. Kenapa? Ya karena tadi manusiawi. Yang penting jangan direncanakan. Dosa itu teman-teman semuanya
Ada beberapa macam dosa. Dosa itu yang paling gampang tobat adalah dosanya orang yang nggak sengaja. Itu tobatnya gampang. Yang nomor dua, dosanya orang yang kepepet. Itu tobatnya gampang. Yang paling susah tobat itu dosanya orang yang bangga. Ada orang yang kalau di tongkrongan itu, wah gitu-gitu mau udah biasa dulu aku mah setiap malam 3 botol juga habis. Itu susah itu, orang begitu tuh tobatnya susah. Nah iya, karena bangga dia dengan dosa. Makanya jangan. Allah sudah nutup kesalahan kejelekan kita yang dulu-dulu itu. Nah, ada lagi nih, jangan salah. Ciri-ciri tobat yang diterima, ciri-ciri ya, kembali lagi ciri-ciri. Ciri-ciri tobat yang diterima itu dosa kita ditutup. Itu ciri-ciri tobat kita diterima. Karenanya jangan dibuka lagi. Allah udah nutup-nutupin, malah kita buka-buka lagi. Itu jelas. Kalau kita manusia kan kesel pasti. Gimana sih, udah katanya nggak boleh ngomong-ngomong ke orang udah ngomong-ngomong malah dia sendiri yang ngomong. Kan begitu kira-kira. Jangan. Nah, jadi sekali lagi ini Mas Sofian ya. Intinya ginilah. Kenapa Lailatul Qadar itu nggak pasti? Semua ulama kok nggak terus malam ini. Kan dalilnya ada. Dalilnya semua pakai dalil ini. Semua pakai dalil. Perbedaan pendapat ini justru membuat kita harusnya reaksi kita lebih positif lagi. Bagaimana caranya? Ya udah tadi ya, yang paling aman tadi. Sebulan antara tanggal 1 sampai akhir. Kalau kita setiap malam hati-hati dan kita manfaatkan maksimal, pasti dapat. Udah gitu aja lah. Cuman tadi kalau memang udah nggak kalau udah pawaan ya udah. Biasanya maksimal Pak Ustadz, pas saya capek itu tidur dari bersisa, bangun-bangun pas mau sahur itu juga udah mau kesiangan. Pas Lailatul Qadar. Ya udahlah, minimal Lailatul Qadar kita nggak maksiat, gitu aja lah. Udah gitu aja. Terima kasih, Mas Adil lah doa lah. Capek saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afwana ya karim irhamna wa'afwana ya karim irhamna wa'afwana ya karim irhamna ya kasifal gham ya man ya'bini yaghfir wa yarham ya dafal bala ya Allah wa ya dafil bala ya Rahman wa ya dafil bala ya Rahim wa ma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.